Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda lagi. Iya dong. Nggak ngantuk? Lumayan sebetulnya, karena dari kemarin sampean bilang mau ke sini, nggak datang-datang. Ya ini, Hampir tak blacklist ya. sekarang itu banyak undangan ini. Undangan-undangan maulid ini. Kira-kira Nabi itu benar nggak lahir di bulan Rabiul Awal? Berat. Menurut sampean lahir bulan apa? Soalnya Rabiul Awal itu kan bukan bulan mulia. Iya, nggak yang enak lah menurut sampean itu bulan apa enaknya lahirnya beliau ini. Kira-kira itu ya kayak bulan Muharram itu kan bulan mulia, tapi ini Bolak bareng sama santunan anak yatim nanti. betul nggak lahir di bulan Rabiul Awal itu? Iya, itu nggak ada hilaf. Kalau bulannya, tahunnya, setahu saya tahun gajah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bulan Rabiul Awal itu tidak ada hilaf. Kalau urusan tanggal memang itu banyak banyak perselisihan ya, mulai dari ada yang bilang tanggal 1 Rabiul Awal, tanggal 2, 8, 7, 9, 10, 11 dan mayoritas ulama ada di tanggal 12 Rabiul Awal dan itu semua ya berdasarkan analisa masing-masing. Di Oh sama hari. Kalau hari itu positif ya karena ada dalilnya bahwa dzaka yaumun wulitu fihi. Itu hadis sahih Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan bahwa beliau lahir di hari Senin. hari Senin. Ya, cuman untuk tanggal itu berdasarkan analisa para ulama ya itu berbeda-beda jadi. Kalau Karena biasanya memperingati Maulid Nabi itu bulan apa? Bulan Muharram. bulan Rabiul Awal dong. Baru kira-kira sekarang. Berkatnya itu banyak kalau Rabiul Awal itu. Ya sebenarnya kalau saya pernah dengar tidak harus di bulan Rabiul Awal sih. Cuma karena memang kelahiran Nabi di bulan Rabiul Awal, maka perayaan kebanyakan di bulan Rabiul Awal. Kalau surat Al-Fil Ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil itu ya. Alam yaj'al kaidahum Fi tadlil. tadlil. Terus kenapa? Itu memang pas ketika kelahiran Nabi apa gimana itu? Di tahunnya, tahun gajah. Oh tahunnya. Ya, bukan Nabi lahir ketika pasukan gajah menyerang Ka'bah, bukan ya. Saya suka itu apa kisahnya Raja Abraha yang menyerang Ka'bah. Bukan saya suka penyerangannya, tapi ada kisah unik di sana itu. Gimana itu? Unik yang menurut saya itu lucu tapi dalam gitu. Dan itu mengandung banyak nilai-nilai akidah keimanan seseorang. Ka'bah itu kan dijaga sama keluarganya Nabi Muhammad yang pada waktu itu ya dijaga sama mbahnya beliau Abdul Muthalib ya. Beliau sebagai penjaga Ka'bah ketika Raja Abraha datang mau menyerang Ka'bah itu kan ontanya siapa? Abdul Muthalib juga disita, segala macam disita dan beliau bilang sama Abdul Muthalib bahwa saya akan menyerang Ka'bah. Nah jawaban inilah yang lucu, jawabannya Abdul Muthalib ini yang lucu dan sampai sekarang saya betul-betul ingat itu. Bahwa Abdul Muthalib itu dengan lantangnya tanpa ada rasa pesimis atau apa, dengan lantangnya mengatakan ya saya tidak peduli kamu mau menyerang Ka'bah. Saya peduli onta saya kembalikan. Kok bisa? Saya pun tidak nyangka bahwa beliau akan mengatakan seperti itu. Biasanya kan takut kalau diserang itu. Loh, sebagai penjaga Ka'bah ya, saya misalnya diberi tugas untuk menjaga Ka'bah atau masjid lah. Kemudian ada orang yang mau menghancurkan masjid ya, pastinya saya kan
akan merasa panik, khawatir atau apa. Tapi berbeda dengan Abdul Muthalib, beliau malah mengatakannya dengan tegas dan lantang, saya tidak peduli kamu mau menyerang Ka'bah, karena itu bukan punya saya. Yang penting Nah, kalau onta itu punya saya, malah kebalikan katanya aja. yang Ini saya dijarah, ngurus. yang Iya. dijarah ya. Nah, kalau Ka'bah ini, kalau Baitullah ini, itu ada yang punya. Kalau kamu mau nyerang Ka'bah, mau nyerang Baitullah, ya monggo. Saya tak naik ke gunung, saya mau lihat kira-kira apa yang dilakukan yang punya Ka'bah ini sama kamu. Rabbul Ka'bah. Ma fa'ala bika Rabbul Ka'bah. Itu suatu gambaran betapa Abdul Muthalib itu punya keyakinan yang sangat matang kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul mantap tanpa ada keraguan sedikit pun. Yang menghancurkan Ka'bah akan Allah hancurkan, dan itu terbukti ditonton sama Abdul Muthalib dari atas gunung. Kira-kira apa yang akan Allah lakukan sama orang ini? Wa arsala alaihim thayran ababil. Allah nggak perlu menurunkan gajah dari langit untuk melawan Gajah. pasukan gajah, burung. Sama kayak kita, jangan merasa ya apapun yang sampean punya, yang sampean punya uang berapa, sampean punya jabatan apa, sampean punya tenaga fisik seperti apa. Allah tidak butuh banyak untuk menghancurkan sampean, cukup mengirimkan nyamuk, malaria, selesai hidupannya. Seperti ceritanya siapa itu? Yang dikirimi nyamuk itu, yang tersiksa bertahun-tahun itu. Lupa. Siapa? Namrud. Namrud. Kalau nggak salah Namrud. Iya, itu Namrud itu, tersiksa bertahun-tahun itu. Nyamuk apa semut itu ya. Berarti kelahiran Nabi itu di bulan Rabiul Awal. Bulannya Rabiul Awal. Meskipun bulan bukan mulia. Bukan bulan mulia itu kan ada 4. Muharram, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ramadan, ya. Rabiul Awal itu sebetulnya ya bulan biasa, cuman dia dijadikan mulia sama Allah Subhanahu wa taala karena menjadi waktu kelahiran insan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hikmahnya kenapa kok Nabi Muhammad tidak dilahirkan di bulan mulia? Karena khawatir dikira Nabi Muhammad mulia karena bulan itu. Maka Allah pilihkan bulan biasa. Allah lahirkan Nabi Muhammad sebagai insan mulia di sana, dan bulannya pun menjadi bulan mulia karena kelahiran manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Nuzulul Quran saja itu ditaruh di bulan puasa. Berarti merayakan kelahiran Nabi ini boleh apa enggak? Apa memang ada ajarannya dari Rasulullah langsung? Tadi saya bilang sekarang banyak undangan maulid, sekarang baru tanya boleh apa enggak. Berkatnya sudah dimakan padahal. Ya habis. Banyak wahabi kayak gitu. Ke maulidnya tidak mau, ke berkatnya mau. Ya, kayak sampean ini juga. Kira-kira boleh apa enggak? Ada ajarannya apa enggak gitulah. Diajarkan oleh Rasulullah apa enggak? Merayakan kelahiran Nabi. Ya, soalnya kan ada yang menentang itu. Ini bukan ajarannya Rasulullah, tidak ada di zamannya Rasulullah seperti ini, bid'ah, kafir. Ya, nggak ada kalau model perayaan-perayaan seperti sekarang, karena zaman dulu sibuk dengan ekspansi Islam, dakwah, menyebarkan agama Islam, menjelaskan wahyu, ngajar sembarang kalir yang sifatnya substansial lah. Kalau sekarang kita nggak ada perang, ya jihad nggak jihad, mau ngapain ya wis kita perbanyak ritual-ritual yang bisa mendekatkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Salah satunya maulid. Dan maulid itu isinya apa sih maulid itu? Mengingat. Maulid itu ya kita zikir di sana, mengingat Allah, mengingat Rasul, mengingat perjalanan Nabi Muhammad, mengenal karakternya Nabi Muhammad, bagaimana perjuangan Nabi Muhammad, bagaimana kepedihan-kepedihan hidup yang beliau alami di dalam menegakkan kalimat-kalimat Allah ini sehingga bisa sampai pada kita sampai hari ini. Itu gunanya adalah untuk mengenalkan kita dan menanamkan dalam hati kita bahwa semua ini
tidak kita dapatkan secara gratis, berdarah-darah, darah, keringat, harta, keluarga yang dikorbankan oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, dan tabi'in, dan para ulama-ulama seterusnya, untuk menegakkan kalimat Allah ini tidak mudah gitu loh. Dan itu kalau kita selalu baca di dalam maulid, kita sampai betul-betul bisa memasukkan sejarah itu ke dalam hati dan pikiran kita, kita tidak akan mudah menyia-nyiakan nikmat iman dan Islam ini. Kita tidak akan mudah menyia-nyiakan ilmu peninggalan Rasulullah yang diperjuangkan sebegitu dahsyatnya, sampai mengorbankan segalanya untuk menyebarkan ilmu-ilmu Allah ini gitu lah. Orang zaman sekarang kayak nggak begitu peduli sama ilmu agama aja. Yang dipeduli malah berkatnya kayak sama. Padahal yang nahnul anbiya, kata Nabi itu, kita para nabi tidak mewariskan harta atau jabatan, tapi kita mewariskan ilmu. Tapi sangat miris kalau seandainya memang tidak dirayakan. Bahkan kita akan lupa terhadap Rasulullah, terhadap perjuangan Rasulullah, terhadap kelahiran Rasulullah. Ya sering diperingati aja sih, banyak yang nggak tahu. Ya itu. Ya. Apalagi tidak diperingati sama sekali. Apalagi tidak diperingati. Coba bagaimana caranya kita mau mengajarkan kepada masyarakat awam, apalagi yang notabene tidak pernah belajar ke pesantren atau belajar dimanapun lah, yang betul-betul fokus mempelajari agama, mempelajari ilmu-ilmu Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita mau menyampaikan? Ya dengan pendekatan metode semacam ini yang sudah dibangun sedemikian baik, sedemikian tersistemnya ya, dari para pendahulu kita, yang kita mungkin kalau kita baca bagaimana perjuangan Wali Songo di dalam memasukkan nilai-nilai keislaman ke masyarakat Indonesia zaman dahulu, itu berat. Dan sekarang banyak dimodif itu maulid itu. Ada sholawatan, ada perjanjian, ada al-manduri. Ya. Nah, dan itu pun semua dalam rangka mengenalkan Nabi Muhammad SAW kepada masyarakat secara umum. Ya. Dan itu tidak hanya di bulan Rabiul Awal saja itu. Di bulan-bulan yang lain bahkan dijadikan rutinan. Itu sangat luar biasa sekali itu ya. Memang anjurannya seperti itu. Oh, jadi tidak ada keutamaan di bulan Rabiul Awal. Maksudnya untuk berselawat sama dengan bulan-bulan yang lain. Gini loh Pak. Kita merayakan Maulidun Nabi, merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, itu letaknya di Rabiul Awal. Nah, kalau kita merayakan di hari-hari yang lain itu juga bagus dan itu memang dianjurkan. Kenapa? Karena di Al-Quran itu kan Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakan wahai Muhammad, dengan anugerah Allah, dengan kasih sayang Allah, rahmat Allah, hendaknya orang-orang beriman itu berbahagia dengan nikmat dan anugerah itu. Dan anugerah dan rahmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita umat manusia itu adalah Nabi Muhammad SAW, dengan segala tauladannya, dengan segala ajarannya, dengan segala ilmunya, doanya, dan segala macam. Ini dijadikan anugerah paling utama. Seperti apa Nabi Muhammad itu? Mulai dari kelahirnya. Kok yang memuja itu sampai buat syair khuliqta mubarra'an min kulli aibin, itu seperti apa itu? Ka'annaka khuliqta kama tasya'u. Nabi Muhammad itu sampai diungkapkan, wahai Nabi, engkau ini dilahirkan tanpa aib sedikit pun, seakan-akan engkau lahir sesuai keinginanmu. Yang kita tidak pernah lihat di zaman sekarang hal yang seperti itu. Walam tarokotu ainu, katanya. Astagfirullah. Bahkan tidak pernah ada mata yang melihat
ciptaan seindah engkau. Entah itu fisiknya, entah itu budi pekertinya, entah itu hatinya, entah itu apapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW itu menjadi sesuatu yang tidak pernah dimiliki oleh orang lain gitu. Bahkan Subhanallah. Allah itu tidak pernah menyanjung sesuatu itu sampai memberikan sanjungan dengan kata-kata azim, agung dalam hal baik ya. Selain budi pekertinya Nabi Muhammad SAW. Sampai Allah itu kan berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin azim, sungguh berada di atas budi pekerti yang sangat agung. Dunia dan seisinya ini Allah sebut sebagai remeh-temeh. Mau itu gedung pencakar langit yang lantai berapa, entah itu planet apa, entah itu galaksi seperti apa, lautan, samudera, semuanya itu dianggap remeh-temeh sama Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah itu adalah remeh-temeh, tapi akhlaknya, budi pekerti Nabi Muhammad SAW Allah sebut agung, azim. Dengan terlahirnya manusia mulia Nabi Muhammad, kira-kira apa sambutan-sambutan alam untuk menyambut kelahiran orang yang paling mulia Waktu beliau lahir. Nah, itu nanti tidur mungkin kalau baca tiba ya. Baca Simtuduror, baca Barzanji gitu kan ya pasti dibaca tuh fahina qaruba awanu wad'i hadzal habib a'lanatis samawati wal arduna bitarhib. Ketika detik-detik Nabi Muhammad SAW itu mau lahir ke atas muka bumi ini, seakan-akan langit dan bumi wa man fihinna dan seisinya, artinya alam semesta, itu seakan-akan mengungkapkan sambutannya ya dengan caranya. Ya bahkan dalam beberapa kisah itu kan disebutkan pepohonan pada berbuah yang belum matang jadi matang, kemudian yang sulit untuk diambil itu jadi merunduk sehingga mudah untuk diambil oleh orang yang menginginkan. Cahaya-cahaya bersinar, bahkan ada riwayat dari orang yang siapa itu yang menjadi bidannya Nabi Muhammad itu, Ummu Abdurrahman, ibunya sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Ibunya itu kan jadi bidannya Nabi Muhammad. Nah, kemudian diberikan kepada Sayyidah Halimah untuk disusui sampai besar itu. Ya, silakan lanjutkan. Riwayat dari Ummu Abdurrahman ini dari bidannya ya, karena beliau sebagai saksi hidup sejarah atau pelaku sejarah yang merasakan itu semua. Nah, salah satunya beliau melihat cahaya di waktu beliau lahir, Nabi Muhammad lahir, dipegang oleh Ummu Abdurrahman ini, oleh bidannya, kemudian dipakein baju, dirangkul, terus akan-akan di hadapan beliau itu, bukan seakan-akan, ini cerita fakta, cahaya itu kayak lebih terang dari siang hari, bahkan bisa menembus kemana-mana itu. Sampai beliau itu bisa melihat gedung-gedung Romawi, karena zaman dulu itu peradaban yang paling maju lah dari berbagai sektor itu ada Romawi dan Persia. Mungkin kalau sekarang ya kayak Rusia sama Amerikanya zaman dulu lah gitu, Romawi sama Persia. Sampai gedung-gedung pencakar langit mereka itu kelihatan dari kota Mekah, padahal jaraknya itu ada berapa ribu kilometer itu dari Mekah tempat lahirnya Nabi Muhammad itu bisa nampak, saking terangnya cahaya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu tanda-tanda ya, meskipun sebelum Nabi Muhammad lahir sudah banyak tanda-tanda yang dirasakan oleh Sayyidah Aminah, oleh keluarganya, bahkan
kelahiran Nabi Muhammad ini bukan hanya diketahui oleh orang-orang terdekat. Orang soleh, orang toleh, dukun, Yahudi, semua tahu. Ya pendeta-pendeta itu ya. Pendeta-pendeta semua tahu gitu lah. Sudah ada itu memang di kitab-kitab lama itu kan, seperti Taurat itu kan sudah akan ada nabi terakhir itu. Iya, Sudah dicatat di sana. sudah dicatat. Meskipun nggak semua pendeta menyampaikan itu gitu lah. Kayak Injil itu juga ada, dan mereka para pendeta, uskup dan lain sebagainya itu semuanya menunggu katanya, menunggu kelahiran nabi terakhir ini. Kalau dari kalangan Yahudi mungkin bukan menunggu kelahiran Nabi Muhammad ya, karena mereka sendiri ya bahasa kasarnya mungkin iri atau tidak terima dengan kelahiran Nabi Muhammad. Beritanya saja gak disampaikan kok. Banyak pendeta-pendeta yang nggak mau menyampaikan berita tentang Nabi Muhammad ini, malah disobek itu kan ceritanya. Kalau ada halaman yang menceritakan Nabi akhir zaman disobek atau ditutupi, gak disampaikan kepada anak-anaknya. Karena mereka khawatir, wah ini kalau Nabi lahir dari kalangan Arab, Nabi Muhammad, prestis yang sudah mereka rasakan, mereka istilahnya mereka sudah jadi tokoh-tokoh agama di kalangan Yahudi lah, yang membawa agama Samawi, agamanya Nabi Musa, tokoh-tokohnya mereka. Ini kalau Nabi Muhammad lahir, habis ini jabatan. Pikir mereka seperti itu. Khawatir jabatannya habis. Iya, yang sudah jadi kiai, jadi pendeta, jadi ya itu sudah terhormat ya. rohbani di sana malah jadi rakyat jelata nanti. Akhirnya ya sifat iri itulah yang membuat mereka kufur sampai hari ini. Lalu Allah. Saya penasaran dengan Nabi Muhammad itu dirawat oleh Sayyidah Halimah. Itu kan setelah sekian saat. Kalau pertama kali yang merawat itu Ummu Aiman. Baru kemudian disusui sama Siti Aminah juga selama beberapa hari, nggak lama, nggak sampai berbulan-bulan. Nah, penasaran. Beberapa hari baru kemudian diberikan kepada Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Iya, penasaran saya, soalnya agak lama ini dengan Sayyidah Halimah. Lama, sampai 4 tahunan kayaknya. Dirawat oleh Sayyidah Halimah. Ya. Lalu kemudian kembali lagi ke Mekah. Ya, ke Mekah, diberikan kembali kepada Siti Aminah setelah itu loh. Nabi Muhammad itu kan pernah ada peristiwa yang dibedah. Peristiwa itu sangat masyhur sekali di setiap kitab-kitab sejarah pasti disebutkan. Dan itu ketika bersama dengan Siti Halimatus Sa'diyah yang dibedah oleh 2 malaikat, Jibril dan Mikail kalau nggak salah. Itu ketika bersama dengan Sayyidah Halimatus Sa'diyah, dan beliau merasa takut dengan kejadian itu, akhirnya dikembalikan kepada Sayyidah Aminah. Takut karena ya nggak umum gitu loh. Karena Siti Halimah nggak tahu ya itu siapa, itu ya mungkin dikiranya orang yang nggak baik, sehingga khawatir hal itu bisa mencelakai Nabi Muhammad karena dikembalikan. Padahal itu adalah 2 malaikat yang turun untuk membersihkan hati beliau. Dan Nabi Muhammad juga tidak bisa cerita karena beliau juga tidak tahu kan siapa yang datang. Tiba-tiba datang bawa pisau, dibelah dadanya. Dan terus kemudian itu dikembalikan kepada Sayyidah Aminah. Ya. Lalu Nabi tinggal di Mekah. Nabi tinggal di Mekah itu katanya itu banyak orang yang cinta kepada perangainya beliau. Ya masih kecil belum begitu itu. Cuman sudah tampak. Ya kalau tampaknya sejak bahkan sebelum beliau lahir, orang-orang terdekat juga sudah mulai merasa. Bahkan siapa? Abahnya Abdul Muthalib, Hashim. Ya. Beliau itu kakek buyutnya Nabi Muhammad
sudah merasa bahwa akan ada nabi terakhir Khatamul Anbiya yang akan lahir dari keturunan beliau. Makanya Bani Hashim sampai ke Nabi Muhammad itu semuanya kan gak begitu sibuk dengan urusan perdagangan, padahal orang-orang Mekah, apalagi keluarga-keluarga besar seperti beliau, kayak Abdul Syamsin itu saudaranya Hashim juga, itu masih sibuk dengan dunia perdagangan karena mereka sudah pesimis bahwa Nabi tidak turun dari keluarga mereka tapi dari keluarganya Bani Hashim ini. Dan itu semua setiap generasi mulai dari Hashim, kemudian Abdul Muthalib, kemudian sampai ke Sayyid Abdullah, itu semua selalu menunggu-nunggu dan selalu merasa khawatir jangan-jangan keturunan saya Nabi itu lahir gitu loh. Dan akhirnya tepat di Sayyid Abdullah lahirnya dari rahimnya Sayyidah Aminah. Dan yang unik sebetulnya dari kisah itu, dari kisah kenapa Nabi Muhammad itu kok dititipkan jauh-jauh ke daerah Thaif sana di Bani Sa'ad kepada Sayyidah Halimatus Sa'diyah untuk disusui. Padahal kita tahu di zaman sekarang ini kan biasanya seorang anak ya disusui sama ibunya. Ya itu. Ya, sampai selesai, setahun, 2 tahun ya tetap ibunya. Itu rasa penasaran saya itu. Gak umum. Kok bisa sampai bertahun-tahun bersama Sayyidah Halimah? Jadi di dalam kitab Nurul Yakin itu, waktu menjelaskan kenapa kok Nabi Muhammad SAW dititipkan kepada Halimatus Sa'diyah, bahkan disusui oleh beliau, yang mana hal itu sudah jarang terjadi di zaman kita sekarang. Ya sangat jarang, apalagi Nabi itu waktu lahir kata bidannya sangat tampan sekali. Sebagai orang tua kan masa kita mau... Ya, jadi di kalangan orang Arab itu ada tradisi untuk menyusukan anaknya kepada orang lain. Jadi Nabi itu kan lahir di daerah perkotaan lah, mungkin kalau zaman sekarang ya, di daerah perkotaan, di daerah yang modern, yang maju. Kemudian orang-orang kota di bangsa Arab itu biasa untuk menitipkan anaknya ke orang-orang desa agar tujuannya kalau mereka lahir dan dirawat di desa, apalagi keluarganya sudah dikenal, karena kita kan pilih-pilih, oh titipkan sama keluarga ini ini keluarga baik, ini keluarga yang bahasanya fasih, ini keluarga yang tata keramanya masih terjaga, masih halus, seperti itu dan seterusnya. Jadi tradisi seperti ini itu memang sudah sejak zaman dulu gitu loh, bukan hanya Nabi Muhammad saja. Memang bayi-bayi Arab waktu itu seringkali dititipkan kepada orang-orang bawadi lah istilahnya, orang-orang pedesaan. Dan kebetulan Nabi Muhammad SAW yang lahir dalam keadaan yatim itu, ketika banyak Mekah itu kedatangan perempuan-perempuan dari desa untuk mencari bayi, jadi sudah dijadikan profesi ya sama orang-orang desa untuk mencari bayi yang mau dirawat, mau disusui. Itu saya pernah baca, hampir semua itu tidak ada yang melirik sama Nabi Muhammad SAW. Ya, karena beliau yatim. Beliau yatim, dan pikiran orang-orang itu, wah kalau yatim ini tipsnya sedikit gitu lah, karena sudah nggak ada yang tanggung gitu lah. Sampai akhirnya semua sudah dapat bayi masing-masing, sudah pulang. Sayyidah Halimatus Sa'diyah belum dapat bayi. Akhirnya melihat Nabi Muhammad SAW langsung tertarik dan melihat pancaran sinarnya yang berbeda menurut beliau. Akhirnya beliau dengan senang hati dan gembira membawa Nabi Muhammad kecil pada waktu itu. Dan sejak beliau membawa Nabi Muhammad itulah keberkahan-keberkahan itu sudah mulai nampak
ke dalam kehidupan Siti Halimatus Sa'diyah. Yang pada waktu itu datang ke Mekah naik onta yang sudah ngap-ngapan ya, kalau kata orang Iya. Madura itu sudah loyo, Onta ontanya beliau sakit, tuh tua kurus, itu. sudah Iya. nggak semangat belas onta itu. Kalau jalan sama-sama jalan sama onta yang lain kalah, pasti kalah. Karena teman-temannya ontanya bagus-bagus. Makanya dapat Nabi Muhammad yang paling terakhir ini karena jalannya lambat pas waktu berangkat. Iya, bisa jadi seperti itu ya. Tapi ketika sudah membawa Nabi Muhammad di atas onta yang tadinya lemes, onta yang tadinya sudah renta, itu bahkan bisa menyalip teman-temannya yang berangkat terlebih dahulu dengan onta yang masih Tuh segar gitu ya. segar, sehat, jalannya cepat. Jadi onta itu kayak Semangat gitu ya. berjalan dengan penuh gembira gitu loh, dengan semangat, sehingga bisa nyalip teman-temannya yang berangkat terlebih dahulu. Itu salah satu keanehan pertama yang sudah dirasakan oleh Siti Halimatus Sa'diyah. Semenjak saya bawa Nabi Muhammad ini kok kayak mudah gitu lah, segala urusan mudah, segala kesulitan selesai, segala hal-hal yang pokoknya penuh berkah gitu. Ada juga kambing. Beliau di tengah perjalanan itu mau beli kambing, tapi kambingnya itu sudah nggak keluar susu, sudah kurus gitu loh banget. Tapi ketika bawa Nabi Muhammad, tiba-tiba kambing itu bisa keluar dengan derasnya gitu lah. Masya Allah. Banyak, Subhanallah. belum lagi cerita-cerita tentang kehidupan Siti Halimatus Sa'diyah di rumah beliau sendiri, dari yang asalnya kesulitan bisa menjadi dipermudah dengan membawa bayi Nabi Muhammad kecil ini. Sangat banyak itu cerita riwayat dari beliau itu. Ya sampai kejadian Syakus Sodr itu atau apa, dibelahnya dada Nabi Muhammad yang membuat Siti Halimah itu ketakutan, khawatir, akhirnya dikembalikan kepada Sayyidah Aminah. ibundanya Sayyidah Aminah. Jadi Ya, Nabi betul, Muhammad saya. itu kembali kepada Sayyidah Aminah itu tidak sampai 1 tahun. Lalu kemudian meninggallah ibu Nabi Muhammad, Sayyidah Aminah, dan dirawat oleh kakeknya. Betul itu ya? Ya betul, Abdul Muthalib wafat, Nabi usia 8 tahunan itu pindah ke Abu Thalib, pamandanya, beliau wafat. Nah, wafatnya Abu Thalib inilah yang kesedihan yang sangat dirasakan oleh Nabi Muhammad, karena di tahun itu juga Amul Hazan. Amul Hazan. Ya, tahun-tahun kesedihan yang bertubi-tubi. Setelah pamandanya wafat, kalau nggak salah Siti Khadijah juga wafat di tahun yang sama. Insya Allah. Dan Nabi Muhammad itu sangat dikenal sekali di kota Mekah itu, bahwasanya beliau ini adalah orang yang akhlaknya sangat bagus sekali, tapi musuhnya banyak. Kira-kira apa yang menyebabkan Nabi Muhammad itu dimusuhi, padahal akhlaknya beliau itu sangat bagus? Yang dimusuhi bukan Nabi Muhammad sebetulnya. Oh, gimana ini maksudnya? Jadi Nabi Muhammad itu lahir dengan budi pekerti, dengan akhlak yang mungkin tidak ada orang yang pernah merasakan atau melihat budi pekerti sebaik itu sebelumnya. Sehingga orang-orang Mekah itu sangat cinta, sangat percaya, Semua orang Mekah, semua, tanpa terkecuali, tidak ada yang benci sama beliau. Semua orang suka sama beliau, cinta semua. Abu Lahab sampean tahu sendiri ceritanya, waktu tahu lahir ponakannya itu Suwaibah yang memberikan informasi kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, ponakanmu laki-laki sudah lahir. Itu langsung saking bahagianya Abu Lahab itu dimerdekakan. Padahal memerdekakan budak, mungkin kalau zaman sekarang itu bisa nominalnya bukan jutaan lagi, miliaran itu. Sudah kamu merdeka, sudah. Saya senang hari ini. Abu Lahab itu. Yang diabadikan namanya itu. Dan Allah tidak mau punya hutang budi sama Abu Lahab, dibalas tetap kebaikannya Abu Lahab ini, meskipun dia kafir dibalas dengan itu. Kan ada kisah waktu saya pernah dengar cerita dalam pidatonya Sayyid Muhammad
bin Alwi Al-Maliki, beliau mengisahkan satu riwayat dari Ibnu Nasiruddin dari Damaskus bahwa beliau menceritakan Al-Abbas itu pasca wafatnya Abu Lahab pernah bermimpi Abu Lahab. Ya memang ini mimpi, ini bukan masalah hukum, bukan masalah halal haram, tapi ini masalah targhib, ya. Istilahnya apa? Cerita hikmah lah, cerita motivasi kepada kita. Kalau halal haram kan nggak bisa kita mengambil dalil dari mimpi, tapi ini kan bukan masalah halal haram. Yeah. Dan itu mayoritas ulama mengatakan boleh kita mengambil targhib dari hal-hal dari riwayat semacam itu. Beliau menceritakan bahwa Al-Abbas ini tanya kepada Abu Lahab, "Ma fa'ala bika ya Abu Lahab? Ma fa'ala Allah bika ya Abu Lahab?" Kamu kan sudah mati nih. Apa balasan yang Allah berikan kepada kamu dengan semua perbuatan kamu kepada Muhammad? Itulah maksudnya seperti itu. Kata Abu Lahab itu ya hadi kama taruh, katanya. Ya keadaanku kayak gini, guys. Rungkat. Hancur ya. Kok dia itu hancur lebur. Ya sebagaimana yang kamu lihat sudah kayak gini, katanya. Wa annani, hanya saja setiap hari Senin Allah itu berikan saya dispensasi untuk minum air dari ujung telunjuk tangan saya ini, katanya Abu Lahab. Waktu hari Senin itu? Setiap hari Senin. Karena di hari itulah Abu Lahab itu merasa bahagia dengan lahirnya keponakannya Nabi Muhammad SAW. Sebelum Abu Lahab tahu kalau yang lahir itu bakal menjadi nabi yang dia musuhi. Karena kebahagiaan itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan untuk memberi minum Abu Lahab di setiap hari Senin. Itu orang kafir yang kekafirannya langsung diabadikan, ya. Bukan hanya diabadikan, divonis langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sejak di dunia. Tabat yada abi lahabin wa tab. Dan itu wis pentolane wong kafir lah gitu lah. Pentolane wong kafir. Abu Lahab itu ya. Itu masih dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikannya karena berbahagia atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana orang-orang yang berbahagia dalam keadaan iman, Islam, percaya bahwa Muhammad adalah seorang nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam keadaan Islam, masa mau dikatakan bid'ah yang mengantarkan mereka ke neraka? Hasya wa kalla, ini sangat jauh sekali pemikirannya. Berbahagia dengan rahmat dan anugerah Allah yang berupa Nabi Muhammad, kok kadang malah ada yang menuduh ini adalah bid'ah. Bahkan di neraka lagi, waduh. Bid'ah kafir. Kacau ya. Sembarang itu, guys. Kalau musuh Rasulullah bahkan namanya itu diabadikan di Al-Qur'an itu ya. Sampai namanya di-tag. Kalau sekarang itu bahasanya di-tag, jadi terkenal. Cuma terkenalnya itu terkenal keburukannya. Lah ya Allah, subhanallah. Lah, mungkin untuk kelanjutannya kita bahas lain kali. Mungkin seperti itu dulu ya, Mas Abdai. Ini agak malam ini sudah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.